Shalom saudara, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Jumat 12 Juni 2026. Salam sejahtera bagimu, kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memenuhi saudara. Kita bersyukur karena hari ini Tuhan masih mengizinkan kita menghirup udara kehidupan, membuka mata, dan berkumpul di hadapannya. Pagi ini kita datang bukan karena kebaikan kita sendiri, melainkan karena kasih setianya yang baru setiap hari. Mari kita membuka hati dan telinga rohani kita, sebab Tuhan ingin berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Tema kita pagi ini adalah pegang erat, jangan lepaskan. Sebuah pengingat bahwa hikmat dan firman Tuhan adalah harta yang paling berharga yang harus kita genggam sepanjang hidup kita. Saudara, mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 13 sampai ayat 18. Bapa yang Maha Kudus, kami datang di hadapan-Mu dengan rendah hati, memohon agar Engkau mengisi pikiran dan hati kami sebelum kami mendengarkan firman-Mu dengan hikmat-Mu yang dalam. Ya Tuhan, seperti yang tertulis dalam Amsal ini, bahwa berbahagialah orang yang mendapat hikmat dan memperoleh kepandaian. Kami rindu menjadi orang yang berbahagia seperti itu. Maka penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang kami baca dan kami dengarkan saat ini bukan sekedar lewat di telinga, tetapi meresap jauh ke dalam hati dan kami jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kami. Firman-Mu akan terus menopang kami, menghidupkan dan memberi kami damai dan sejahtera. Kami rindu memegang firman-Mu dan tidak melepaskannya. Karena itu Bapa, berbicaralah kepada kami dalam kuasa Roh Kudus, sehingga kami sungguh memegang teguh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amsal pasal 3 ayat 13 sampai ayat 18. Firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang berpaut padanya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Amin firman Tuhan. Pegang erat, jangan lepaskan. Itulah tema kita saat ini. Saudara, naluri manusia sering membawanya untuk mengejar apa yang tampak paling menguntungkan, meskipun harus melepaskan hal yang paling benar sekalipun. Tawaran sukses secara instan, mendapat keuntungan cepat, atau keputusan yang terlihat mudah bisa membuat kita goyah daripada prinsip yang benar. Namun melalui Amsal, Salomo mengingatkan kita bahwa ada sesuatu yang jauh lebih berharga daripada emas dan permata, yaitulah hikmat. Bukan sekadar pengetahuan, tetapi pengertian yang menuntun hidup sesuai kehendak Tuhan. Firman Tuhan menyebut orang yang memperoleh hikmat sebagai orang yang berbahagia. Kebahagiaan seperti apa? Itulah yang dituliskan bahwa hikmat membawa panjang umur, kekayaan, kehormatan, kesenangan, dan damai sejahtera. Bahkan hikmat disebut sebagai pohon kehidupan bagi yang berpegang padanya. Ini bukan janji kosong, melainkan gambaran tentang hidup yang berakar, bertumbuh,
bahkan berbuah. Hikmat bukan hanya untuk diketahui sesekali, tetapi untuk digenggam setiap hari. Dalam keputusan kecil ataupun keputusan besar. Ketika badai pencobaan datang, hanya mereka yang berpegang erat pada hikmat yang tidak mudah goyah. Saudara, tanyakan pada dirimu, apa yang sedang kamu genggam? Jika itu adalah hikmat Tuhan, jangan lepaskan meski situasi menekan, meski hasil belum terlihat, atau hanya untuk mendapatkan keuntungan sesaat. Hikmat mungkin tidak selalu memberi jalan tercepat, tetapi selalu memberi arah yang tepat. Sebab apa yang berasal dari Tuhan selalu membawa damai yang lebih dalam daripada kesenangan sementara. Ketika kita memegang erat hikmat-Nya, kita sedang memilih hidup yang kokoh, damai, dan bermakna. Karena itu, di tengah dunia yang terus berubah, berpegang pada hikmat Tuhan adalah keputusan yang tidak akan pernah kita sesali. Amin. Mari kita satu menaikkan syafaat kita. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang Engkau perdengarkan bagi kami. Dalam kuasa Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk betul-betul memegang teguh firman-Mu, sehingga kami terus berada pada hikmat Tuhan. Kami tidak tergoda oleh berbagai hal yang hanya memberikan nikmat sesaat. Karena itu kami datang berserah kepadamu. Tuhan, penuhi kami dengan hikmat dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Saat ini Tuhan, setelah kami menerima firman-Mu, kami membawa seluruh pengharapan kami dan kebutuhan hidup kami di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk diri pribadi lepas pribadi, bahwa Tuhan, ada hari-hari ketika kami merasa lelah, goyah, dan hampir melepaskan apa yang selama ini kami percaya. Perkuatkanlah kami Tuhan dengan tangan-Mu yang penuh kasih. Kami hendak berpegang terus kepada tangan-Mu yang begitu kuat. Jangan biarkan kami hanyut oleh arus dunia ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan setiap keluarga. Tuhan melindungi rumah tangga kami masing-masing. Jadikan keluarga kami sebagai tempat di mana hikmat-Mu dihormati dan firman ditaat. Pulihkanlah keluarga yang sedang retak dan sakit. Berkatilah anak-anak kami agar kami bertumbuh dalam takut akan Engkau Tuhan. Berkatilah gereja-Mu, peliharalah persatuan dan kekudusan jemaat-Mu Tuhan. Kuatkanlah kami para pelayan-Mu yang berjuang di ladang yang sulit. Jaga agar gereja-Mu, persekutuan orang-orang percaya tetap berpegang pada kebenaran firman-Mu dan tidak diombang-ambingkan oleh ajaran yang menyesatkan. Tuhan, anugerahkanlah hikmat kepada para pemimpin negara kami. Jauhkan dari berbagai hal-hal yang akan menggoda untuk melakukan korupsi dan ketidakadilan. Berikan kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Tuhan, kami tahu bahwa di antara kami ada yang berada dalam keadaan sakit, berduka, dan terluka. Engkau ya Tuhan, tabib yang sejati. Jamahlah dengan tangan kasih-Mu, berikan penghiburan kepada setiap yang berduka. Sembuhkan bagi yang sakit dan harapan bagi yang putus asa. Tuhan, kami serahkan semua syafaat kami hanya di dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya pengantara kami. Amin. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Saudara, pergilah dengan keyakinan bahwa Tuhan yang hidup menyertai setiap langkah saudara. Pegang erat firman-Nya, jangan pernah lepaskan. Sebab disitulah letak kekuatan, hikmat, dan kehidupan kita yang sejati. Selamat beraktivitas hari ini.